Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dewi Hapsahari, calon guru penggerak Angkatan 9 SMA Negeri 1 Timpe, Kabupaten Damasraya, Provinsi Sumatera Barat. Video ini berisi koneksi antar materi modul 1.4 budaya positif. Kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah itu, menurut saya, guru yang baik adalah guru yang memiliki dan menerapkan budaya positif dalam dirinya sehingga menjadi contoh teladan bagi peserta didiknya. Nah, budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia yang berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, mengetahui posisi kontrol, membuat keyakinan sekolah atau kelas, melakukan segitiga restitusi dalam menyelesaikan permasalahan. Yang pertama, disiplin positif. Disiplin positif merupakan cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak untuk bertanggung jawab serta memberikan kesadaran diri berdasarkan nilai kebajikan. Disiplin positif lebih mengarah kepada disiplin diri, artinya dapat mengontrol diri dari suatu tindakan yang akan diambil. Disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan eksternal, seperti paksaan, hukuman, reward, atau hadiah, atau karena pujian. Motivasi perilaku manusia yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, ketiga untuk menjadi orang yang berrasa inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang percaya. Nah, jika peserta didik kita masih berada pada motivasi nomor 1 dan 2, yaitu motivasi ekstrinsit, maka tugas kita sebagai guru untuk mengarahkan peserta didik agar berada pada nomor 3 atau menjadikan motivasi intrinsip. Untuk itu perlu menghindari penghargaan atau hukuman yang berbeda agar meminimalisir motivasi eksternal dari murid. Yang ketiga yaitu posisi kontrol seorang guru. Terdapat 5 posisi kontrol pada seorang guru. Yang pertama menghukum, yang kedua membuat merasa bersalah, yang ketiga posisi teman, yang keempat posisi pemantau, dan yang kelima posisi manajer. Dari kelima posisi kontrol tersebut, hendaknya seorang guru memiliki posisi manajer. Nah, pada posisi manajer, seorang guru itu berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilakan murid bertanggung jawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid manajer bagi dirinya sendiri sehingga tercipta budaya positif dari dalam diri murid. Yang keempat, membuat keyakinan sekolah atau kelas. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan yang universal, yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Yang kelima yaitu penerapan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Guru yang berada pada posisi mengajar menggunakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah, yaitu dengan menggunakan 3 tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas, yang kedua, validasi pendapat, yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, tujuannya adalah untuk menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Keterkaitan materi budaya positif dengan materi sebelumnya yaitu materi nilai dan peran guru penggerak, keterkaitan budaya positif dengan filosofi Ki Hajar Dewantara yaitu dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka
maka akan mempermudah dalam tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun tumbuh kembangnya kekuatan kodrat yang ada pada murid. Keterkaitan budaya positif dengan nilai dan peran guru penggerak yaitu bahwa budaya positif dapat terwujud jika seorang guru memiliki nilai-nilai guru penggerak, yaitu berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif, serta memiliki peran dari seorang guru penggerak yaitu menjadi pemimpin pembelajaran, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, dan menggerakkan komunitas praktisi. Budaya positif dapat terwujud dengan mendorong kolaborasi seluruh warga sekolah melalui keyakinan sekolah atau kelas yang sudah disepakati bersama. Keterkaitan budaya positif dengan visi guru penggerak yaitu bahwa salah satu perubahan dari visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif di sekolah, yaitu agar tercipta keamanan, kenyamanan, dan berpihak pada murid. Hal ini dilakukan melalui kegiatan prakarsa perubahan melalui Alun Bagja. Selanjutnya, refleksi. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini? Nah, pada modul ini saya sudah memahami konsep-konsep inti budaya positif, seperti disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Seluruh konsep tersebut tidak hanya dipahami saja, namun saya juga berusaha untuk menerapkannya dan berbagi dengan rekan-rekan guru lainnya. Hal yang menarik bagi saya dan di luar dugaan adalah pada materi motivasi. Ternyata penghargaan berdampak kurang baik bagi murid. Di antaranya adalah dapat merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan bersifat menghukum. Hal ini bertolak belakang dengan pemahaman saya selama ini, bahwa saya menganggap penghargaan adalah salah satu motivasi yang baik bagi murid. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Nah, perubahan yang terjadi adalah walaupun saya guru BK, namun terkadang saya juga terbawa situasi penghukum dan pemantau dengan tujuan menegakkan disiplin murid saya. Hal ini sering terjadi pada saat bertugas sebagai guru ngajar. Saya menyadari hal ini salah. Seharusnya saya berperan sebagai manajer dengan menggunakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan permasalahan murid. Pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkup kelas maupun sekolah? Nah, saya membimbing murid-murid yang sering alfa atau tidak masuk sekolah tanpa keterangan dengan menggunakan langkah-langkah segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Bagaimana perasaan Anda ketika mengalami hal tersebut? Nah, perasaan saya ketika itu merasa senang karena murid dapat membuat keputusannya sendiri dan termotivasi untuk memperbaiki diri sesuai dengan nilai-nilai kebajikan di sekolah. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Hal yang sudah baik menurut saya adalah motivasi intrinsik pada diri murid itu sudah mulai tumbuh. Dan saya memiliki rekan-rekan guru yang mau diajak berkolaborasi dalam menerapkan budaya positif ini. Dan yang perlu diperbaiki adalah posisi guru hendaknya memiliki posisi seorang manajer.
Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelum mempelajari modul ini, posisi saya ada yang sebagai manajer karena saya seorang guru BK, jadi saya membimbing murid dalam permasalahan yang dialami. Nah, baik pada bidang pribadi, sosial, belajar, maupun karirnya. Namun, terkadang saya juga menggunakan posisi penghukum dan pemantau, yaitu pada situasi tertentu, yang mana saya bertugas sebagai guru piket. Nah, waktu itu dalam benak saya, masalah kedisiplinan diselesaikan dengan murid yaitu menerima hukuman atau konsekuensi dari perbuatannya tersebut. Ternyata saya salah atau keliru. Setelah saya mempelajari modul ini, ternyata hal ini dapat dilakukan dengan restitusi. Saya merasa bersalah atas apa yang telah saya lakukan. Saya menyadari akan pentingnya komunikasi yang efektif untuk menumbuhkan tanggung jawab dan kemandirian pada diri murid. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktikkan dan bagaimana Anda mempraktikkannya? Hal ini pernah saya lakukan, yaitu pada saat itu saya hanya menggunakan satu tahapan saja, yaitu tahap menstabilkan identitas dengan memberikan pernyataan, setiap orang pasti pernah berbuat salah, dan tidak ada manusia yang sempurna. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Nah, menurut saya itu ada ya, karena perlunya kolaborasi dengan berbagai pihak seperti seluruh warga sekolah, pengurus komite, dan juga orang tua murid dalam mewujudkan budaya positif. Tidak hanya di sekolah saja, melainkan juga di tempat tinggal murid, sehingga hendaknya menimbulkan budaya nilai-nilai kebajikan tersebut dimanapun murid berada. Terima kasih, salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.